Ya, sesampainya di gerbang batasan perguruan Kuangzhen, 就是全真教的武。 Gao Jing disambut hangat oleh para murid perguruan Kuangzhen yang seketika menyerangnya. Tentu mereka mengira jika sosok pemuda di hadapannya ialah penyusup utusan bangsa Mongol. Kala berhadapan dengan Gao Jing, mereka berlari masuk memberitahu senior Xi Jing jika ada penyusup yang berusaha masuk ke dalam perguruan. Dengan laporan tersebut, Xi Jing menyuruh mereka mengumpulkan semua murid agar dapat mengusir paksa si penyusup yang berani datang di dalam perguruan. Melihat ratusan murid yang menghalangi dirinya untuk masuk, Gao Jing berusaha memberitahu di hadapan mereka bahwa ia sengaja datang dari Pulau Bunga Persi untuk menemui pendekar Qiu. Xi Jing yang tak percaya akan ungkapan tersebut, ia mengomando semua murid membentuk formasi penyerangan. Tentu bagi Gao Jing hal tersebut bukanlah masalah besar, yang mana dalam waktu sekejap para murid perguruan Kuangzhen dapat dengan mudahnya ia ratakan. Sadar jika pendekar tersebut sangatlah kuat, Xiao Chu menyandra Yoko untuk ia jadikan sebagai jaminan. Dengar keributan yang bersumber dari dalam perguruan, khawatir dengan keselamatan pendeta Qiu, Gao Jing pun seketika melesat untuk menolongnya. Tentu di sini pendeta Qiu sangat senang melihat kedatangan Gao Jing sambil mengatakan bahwa perguruan Kuangzhen akan aman dari desakan para utusan bangsa Mongol. Pangeran bangsa Mongol yang bernama Haudu yang penasaran dengan sosok jati diri pendekar di hadapannya, ia menggertak menantang Gao Jing untuk berduel. Dengar tantangan tersebut membuat Gao Jing sedikit senyum sambil mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan kehebatan kungfu perguruan Kuangzhen untuk melawan. Melihat kemampuan kungfu orang di hadapannya sangatlah OP. Sebelum pergi, Pangeran Du mengatakan di hadapan Gao Jing bahwa dirinya akan kembali datang menantang 10 tahun kemudian. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yoko berhasil kabur dari jeratan Xiao Chu. Bahkan di sini ia menggunakan kungfu kodoknya untuk menyerang. Sadar bahwa perguruan Kuangzhen tak menerima murid perempuan, Yoko yang paham jika wanita tersebut melakukan penyamaran, ia sengaja mengikatnya untuk ia bawa di hadapan pendeta Qiu. Xi Jing yang takut mendapat hukuman berat di dalam perguruan. Di hadapan pendeta Qiu, ia mengatakan tak kenal dengan sosok wanita tersebut, yang padahal Nona Chu ialah kekasihnya. Demi menyelamatkan Xi Jing, Nona Xiao Chu bertingkah selayaknya orang gila dengan tujuan agar pendeta Qiu dan yang lainnya tak menaruh curiga lebih pada mereka. Yoko yang paham jika hal itu ialah acting, ia mengatakan di hadapan pendeta Qiu jika wanita ini tidaklah gila. Karena tak mempunyai pilihan lain, Nona Xiao Chu seketika berlari membenturkan kepalanya hingga kehilangan nyawa. Melihat kenyataan tersebut membuat Xi Jing sangat sedih bahkan menyesal gagal hidup bahagia bersama sang kekasih yang paling ia cinta. Karena sebab kematiannya ulah dari Yoko, Xi Jing berjanji akan membalaskan dendam atas kematian sang kekasih. Gao Jing yang tak bisa lama berada di dalam perguruan Kuangzhen, ia memberitahu maksud kedatangannya pada pendeta Qiu bahwa dirinya sengaja datang dengan tujuan menitipkan Yoko agar dapat berlatih ilmu kungfu Kuangzhen. Mendengarkan hal tersebut, esok paginya pendeta Qiu memperkenalkan kedua murid handalanya di hadapan Gao Jing agar Yoko dapat memilih siapa yang hendak ia jadikan sebagai gurunya. Di sini Yoko lebih memilih Xi Jing dengan alasan dirinya sangat kagum atas kehebatan kungfu yang dikuasainya. Setelah misinya beres, sebelum pergi, Gao Jing mengingatkan Yoko untuk berlatih dengan baik serta menuruti segala aturan yang ada di dalam perguruan. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Yoko mulai memperhatikan para murid perguruan Kuangzhen berlatih. Xi Jing yang mempunyai siasat rencana lain, ia menyuruh Yoko berlatih malam hari
agar dapat lebih fokus menyerap ilmu teknik kungfu yang ia ajarkan padanya. Tak menaruh curiga pada Si Jing, tentu Yoko setuju akan perintah tersebut. Dan benar saja, di dalam perguruan, Si Jing datang melapor di hadapan Pendeta Qiu bahwa Yoko telah berlatih kungfu kodok yang bukan teknik kungfu di dalam perguruan Quan Zhen. Mendengar kenyataan tersebut, Pendeta Qiu memerintah Si Jing melakukan penangkapan membawa Yoko di hadapannya. Sadar karena telah ditipu, tentu Yoko sangat marah pada Si Jing yang sengaja menjebaknya. Bahkan di sini Si Jing juga berakting terkena pukulan serangan yang dilesatkan oleh Yoko. Yoko yang berusaha melakukan pembelaan, tentu ia menyerang para murid perguruan Quan Zhen yang hendak menangkap dirinya. Tak ingin hilang kesempatan, dengan keji Si Jing membunuh salah satu murid Quan Zhen dengan memfitnah Yoko sebagai pelakunya. Dalam keadaan terdesak tak bisa kabur, tiba-tiba para murid perguruan Quan Zhen mendapat serangan lebah madu yang membuat mereka lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Nenek Sun yang kasihan, ia membawa Yoko masuk ke dalam perguruan sekte makam kuno untuk ia obati. Setelah siuman, Yoko bercerita di hadapan Nenek Sun bahwa dirinya telah dijebak dan difitnah oleh Si Jing. Yoko yang takut kembali ke dalam perguruan, tentu ia meminta perlindungan pada Nenek Sun agar dapat menyelamatkan dan melindungi dirinya. Benarkan kenyataan tersebut membuat Nenek Sun terharu sambil berkata bahwa dirinya akan melindungi Yoko dan mengalahkan semua orang yang usil padanya. Dengar penjelasan bahwa Yoko berasal dari perguruan Quan Zhen, Nona Long yang tak ingin berurusan dengan Pendeta Qiu serta tak ingin melanggar janji pada leluhurnya, yang meminta pada Nenek Sun untuk menghantarkan Yoko pulang dengan segera. Sehingga cerita keesokan paginya terlihat Nenek Sun sudah berada di perbatasan gerbang. Sambil membawa obat penawar racun lebah, Nenek Sun mengatakan di hadapan murid perguruan Quan Zhen untuk tak menyakiti dan menyiksa Yoko kembali. Namun Si Jing tak terima dengan keputusan tersebut sambil mengatakan bahwa Yoko harus mendapat hukuman berat di dalam perguruan. Dalam kondisi kewalahan tak mampu melawan kehebatan kungfu Nenek Sun, Pendeta Qiu hadir di tengah-tengah mereka. Di sini Si Jing kembali melakukan fitnah dengan mengatakan bahwa Nenek Sun lah yang memulai perseteruan. Pendeta Qiu yang tak ingin hubungan harmonis antara Quan Zhen dan sekte makam kuno selama bertahun-tahun rungkat. Ia meminta agar Nenek Sun dapat mengembalikan Yoko padanya. Tentu permintaan tersebut ditolak keras olehnya dan tak akan menyerahkan Yoko selama dirinya masih hidup. Dengarkan ungkapan yang tak mengenakan, Pendeta Qiu seketika melesat menyerang Nenek Sun hingga terkapar tak berdaya. Lihat kondisi Nenek Sun terluka parah membuat Yoko sangat sedih, yang di waktu bersamaan inilah Nona Long juga hadir di tengah-tengah mereka. Sebelum mati, Nenek Sun mengajukan satu permohonan pada Nona Long agar bersedia menjaga dan merawat Yoko dengan baik di dalam sekte makam kuno. Mendengar permohonan tersebut, Nona Long yang dulunya juga dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, tentu ia tak bisa menolak permohonan dari Nenek Sun. Pendeta Qiu yang tak sengaja melakukan pembunuhan, ia meminta maaf di hadapan Nona Long atas kesalahan yang usai ia perbuat. Mendengar ungkapan tersebut, Nona Long menjawab sambil menyuruh Pendeta Qiu agar bunuh diri saat ini juga untuk menebus dari kesalahannya. Tentu hal itu ditolak oleh Pendeta Qiu yang membuat pertarungan sengit antar mereka pun tak terhindarkan. Malu melihat pusaka pedangnya patah, Pendeta Qiu seketika pergi dari sana. Singkat cerita, setelah memberi penghormatan untuk terakhir kalinya pada Nenek Sun,
Nona Lung memberitahu Yoko bahwa sekte makam kuno memiliki aturan paten, yakni semua pengikutnya tak boleh pergi meninggalkan makam, bahkan mati pun tetap akan dibumikan di dalam sekte. Mengingat janjinya pada Nenek Sun, Nona Lung tentu tak boleh mati duluan dari Yoko. Kasihan melihat kehidupan Nona Lung terbebani, Yoko memilih kabur meninggalkan sekte makam kuno dengan diam-diam agar Nona Lung terlepas dari janjinya. Namun di pertengahan hutan, Yoko lari ketakutan berteriak meminta pertolongan karena diserang oleh beruang hitam. Untungnya di waktu yang tepat, Nona Lung datang menyelamatkan Yoko yang hampir termakan oleh beruang hitam. Melihat Nona Lung yang benar-benar tulus, Yoko meminta maaf sambil berjanji akan patuh dengannya. Singkat cerita, malam harinya setelah Yoko bersumpah setia padanya, Nona Lung mulai melatih Yoko ilmu keterampilan kungfu sekte makam kuno dengan menyuruhnya tidur di atas balokan es sebagai ujian pertamanya. Di sini Nona Lung juga menjelaskan bahwa tidur di atas balokan es dapat mempertajam kekuatan batin. Tak berselang lama keesokan paginya, terlihat Yoko dan Nona Lung sengaja datang di perguruan Kuanzen dengan maksud memberikan obat penawar racun lebah pada mereka. Bukannya terima kasih sudah tertolong, Si Jing yang masih menaruh dendam, ia menantang Yoko berduel dengannya. Tentu dengan rasa malu, terlihat Si Jing dibuat tak berdaya melawan keterampilan teknik kungfu Yoko saat ini. Setibanya di dalam perguruan sekte makam kuno, terlihat Yoko terus giat berlatih. Bahkan di sini Nona Lung juga mengajarkan teknik peringan tubuh agar Yoko dapat menjaga keseimbangan, agar tak tumbang ketika berhadapan dengan musuh yang lebih kuat darinya. Meski dirinya terjatuh berkali-kali, namun semangat Yoko dalam berlatih tak pernah pudar hingga dirinya sampai tumbuh dewasa di dalam perguruan sekte makam kuno. Di sini Yoko merasa sangat nyaman berada di sisi Nona Lung. Bahkan dirinya juga memberi kejutan. Sebagai hari perayaan 4 tahun sudah menjadi murid kesayangannya di sekte makam kuno. Melihat Yoko yang sudah tumbuh dewasa, Nona Lung kemudian mengajak Yoko di sebuah tempat rahasia yang belum pernah Yoko masuki sebelumnya. Ya, di tempat inilah Nona Lung akan mengajarkan ilmu keterampilan kungfu pada Yoko, yang mana kungfu tersebut merupakan jurus puncak tingkatan tinggi di dalam perguruan sekte makam kuno, yang juga dikombinasikan jurus kungfu perguruan Kuanzen. Jurus ilmu keterampilan kungfu itu dikenal dengan sebutan Sutra Hati Perawan. Karena selama ini Nona Lung belum pernah belajar teknik kungfu tersebut, ia meminta bantuan Yoko agar dapat belajar bersama memahami setiap teknik yang terukir di dinding tembok. Di sini Nona Lung juga menjelaskan bahwa dasaran memahami teknik kungfu Sutra Hati haruslah paham teknik kungfu perguruan Kuanzen terlebih dahulu. Yoko yang sebelumnya sudah pernah diajarkan teknik dasaran kungfu perguruan Kuanzen oleh Si Jing, ia meminta Nona Lung segera memulai pelatihan. Dan benar saja, dalam waktu sekejap mereka mampu menguasai jurus kungfu Wang Chongyang yang merupakan leluhur pendiri perguruan Kuanzen. Di sini, Nona Lung kemudian mengajak Yoko melanjutkan latihan untuk menguasai teknik kungfu Sutra Hati yang merupakan jurus leluhur pendiri perguruan sekte makam kuno. Merasa belum maksimal menguasai teknik keterampilan Sutra Hati, Nona Lung menyuruh Yoko untuk membaca tulisan terakhir yang terukir di dinding tembok. Ya, di sini Yoko mengatakan bahwa untuk menyempurnakan kekuatan batin, mereka harus berlatih ilmu kanuragan tanpa mengenakan sehelai busana. Paham akan hal tersebut, Nona Lung menjelaskan bahwa pelatihan ini akan berakibat fatal
jika mereka gagal. Tanpa menghiraukan sebab akibat yang akan terjadi, Yoko menarik Nonalung menuju taman bunga untuk memulai pelatihan. Tempat itu sengaja Yoko pilih karena aman, tak ada satupun orang yang datang kecuali mereka. Namun secara tak disangka, titik fokus Yoko di sini terganggu setelah mendengar suara keributan yang menuju keberadaan ia berlatih. Yang ternyata mereka ialah Si Jing dan Si Bing yang sedang berseteru merebutkan kekuasaan di masa depan sebagai pengganti Pendeta Qiu di perguruan Quanzhen. Tentu hal tersebut membuat Yoko sangat cemas melihat meditasi Nonalung yang belum mencapai di tahapan yang sempurna. Melihat kenyataan tersebut, Yoko sangat marah karena telah mengganggu gurunya yang sedang melakukan meditasi. Dalam keadaan terluka inilah, Nonalung meminta Yoko untuk membunuh mereka berdua agar mereka tak menyebarkan fitnah dengan apa yang saat ini mereka lihat. Tak ingin hal itu terjadi, Si Bing berusaha melakukan pembelaan meminta maaf di hadapan Nonalung atas kesalahan yang tak sengaja mereka perbuat. Bahkan di sini ia juga berjanji akan merahasiakan apa yang sudah dilihatnya. Dengan penuh pertimbangan inilah akhirnya Nonalung membiarkan mereka pergi. Namun jika mereka telah melanggar janji, maka tak segan baginya untuk membunuh mereka berdua. Mengerti jika saat ini dirinya mengalami luka berat akibat gagal melakukan meditasi, Nonalung memutuskan untuk membunuh Yoko agar dirinya dapat terlepas dari janjinya pada Nenek Sun. Paham akan hal tersebut, Yoko menarik pedang Nonalung sambil mengatakan bahwa dirinya bersedia mati bersama dengannya jika hal ini merupakan sebuah keputusan. Tak kuat melihat ketulusan Yoko, Nonalung melepaskan genggaman pedangnya sembari menyuruh Yoko mencari obat mujarab anti galau yang terletak di bawah kaki Gunung Zhongnan. Namun setelah kepergian Yoko, Lin Bao yang merupakan murid Limocho sengaja datang di dalam perguruan sekte makam kuno dengan maksud meminta Nonalung agar dapat menyerahkan sutra hati padanya. Tentu di sini Nonalung kaget melihat kedatangan tamu tak diundang karena ia lupa menutup pintu masuk perguruan. Lin Bao yang melihat Nonalung sedang terluka, tentu dirinya tak akan membuang kesempatan demi mendapatkan sutra hati padanya. Untungnya aksi tindakan tersebut berhasil digagalkan oleh Yoko. Di sini Yoko meminta maaf di hadapan Nonalung sebab dirinya telah gagal menemukan obat anti galau yang dimaksud. Merasa saat ini dirinya sudah lumayan membaik, Nonalung meminta Yoko menopang ia jalan, menutup pintu masuk perguruan menghindari Limocho untuk masuk. Namun hal itu telat mereka lakukan, yang mana saat ini Limocho sudah hadir di tengah-tengah mereka. Buat kondisinya melemah serta tak kuat melakukan perlawanan, Nonalung membisiki Yoko dan memilih untuk kabur dari kejaran Limocho. Tak memiliki pilihan lain, Nonalung memutuskan menutup paten pintu masuk dengan menyuruh Yoko keluar agar dapat menjalani hidup penuh kebebasan di dunia luar. Sedangkan dirinya akan berusaha melawan dan bertahan hidup bersama Limocho di dalam perguruan sekte makam kuno. Tak kuat berpisah dengan Nonalung, Yoko memutuskan kembali dengan janji akan hidup semati dengannya. Rasakan jika rasa antara murid dan guru makin hari makin berbeda, Nonalung menanyakan pada Yoko apakah ia cinta dan sayang padanya. Tanpa ragu, Yoko menjawab dan bersumpah jika dirinya mencintai wanita lain maka ia siap mati terbunuh di tangan Nonalung. Mendengar kesetiaan sumpah tersebut, Nonalung meminta Yoko untuk memeluk erat dirinya.